Halo sahabat inspiratifku yang berbahagia, berjumpa kembali di channel yang keren beken ini. Di kesempatan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang pramugari internasional nan cantik jelita, berjodoh dengan anak petani. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Nora adalah seorang pramugari berusia 28 tahun, yang tinggal di sebuah apartemen sederhana di tengah kota Jakarta. Dengan penampilannya yang anggun, tutur kata lembut, dan dedikasinya yang tinggi terhadap pekerjaan, Nora menjadi salah satu pramugari terbaik di maskapainya. Ia sering melakukan penerbangan internasional ke berbagai negara, menjelajahi tempat-tempat indah yang menjadi impian banyak orang. Namun, di balik kehidupannya yang tampak gemerlap, Nora merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Hidup Nora penuh kesibukan. Ia bangun sebelum matahari terbit, bersiap dengan seragam kebanggaannya, dan melangkah keluar apartemen menuju bandara. Jadwal penerbangannya yang padat membuatnya jarang memiliki waktu luang untuk dirinya sendiri, apalagi untuk menjalin hubungan asmara. Baginya, karir adalah prioritas utama. Ia merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya di kampung halaman. Orang tuanya, yang sudah pensiun, mengandalkan Nora sebagai tulang punggung keluarga. Kehidupan penuh perjalanan antar negara dan antar benua. Setiap minggu, Nora bisa berada di negara yang berbeda. Suatu hari ia melayani penumpang dalam penerbangan ke Tokyo, lalu beberapa hari kemudian, ia sudah berada di Paris, membantu penumpang dengan senyuman khasnya. Meskipun ia sering berada di tempat-tempat romantis, seperti Menara Eiffel atau pantai indah di Maladewa, Nora jarang menikmati momen itu untuk dirinya sendiri. Waktunya lebih banyak dihabiskan di bandara, hotel, dan kabin pesawat. Kadang aku merasa seperti burung yang selalu terbang, tapi tidak pernah punya sarang, ungkapnya pada Siska, sahabatnya sesama pramugari, saat mereka menikmati secangkir kopi di sela-sela jadwal penerbangan. Siska tersenyum simpul. Kamu hanya perlu berhenti sejenak, Nora. Bukan salahnya langit kalau kamu merasa kesepian. Mungkin kamu terlalu sibuk untuk melihat ke bawah, ke bumi. Nora tertawa kecil mendengar nasihat sahabatnya itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu ada benarnya. Sebuah momen refleksi. Suatu malam, setelah penerbangan panjang dari New York, Nora kembali ke apartemennya yang sepi. Ia membuka jendela kamarnya, memandang lampu-lampu kota yang berkilauan. Udara malam terasa dingin, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bahagia? Nora sadar bahwa dalam usianya yang hampir menginjak kepala 3, ia belum memikirkan masa depannya selain karir. Teman-temannya banyak yang sudah menikah, bahkan beberapa sudah memiliki anak. Kadang, ia merasa iri melihat kebahagiaan sederhana mereka, namun ia juga takut kehilangan kebebasan yang ia nikmati saat ini. Apakah aku terlalu ambisius? Gumamnya sambil memeluk bantal di sofa. Pertanyaan itu terus terngiang dalam pikirannya. Namun, sebelum ia sempat menjawabnya, ponselnya berbunyi. Itu pesan dari manajer penerbangan. Jadwalnya untuk besok berubah. Ia harus terbang ke Sydney pagi-pagi sekali. Nora mendesah panjang. Ia kembali terjebak dalam rutinitasnya yang tak pernah memberi ruang untuk dirinya sendiri. Pertemuan yang tak terduga. Dalam perjalanan menuju Sydney, pesawat yang ditumpangi Nora mengalami sedikit turbulensi. Sebagai pramugari senior, ia memastikan semua penumpang tetap tenang. Salah satu penumpang di kelas bisnis,
Seorang pria muda berpenampilan rapi, terlihat gugup. Nora mendekatinya dan dengan senyum profesional bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja, Pak?" Pria itu mengangguk pelan, tetapi wajahnya menunjukkan sebaliknya. "Saya tidak terlalu suka terbang," jawabnya jujur. Nora tersenyum menenangkan. "Jangan khawatir, ini hanya turbulensi ringan. Kami sudah terbiasa dengan ini, dan semuanya akan baik-baik saja." Percakapan singkat itu berlanjut. Setelah turbulensi mereda, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Daniel, seorang pengusaha yang sering bepergian untuk urusan kerja. Percakapan mereka terasa hangat, meski tetap dalam batas profesional. Ada sesuatu dalam tatapan mata Daniel yang membuat Nora merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia rasakan saat berbicara dengan orang lain. Awal dari perubahan. Penerbangan itu menjadi awal dari sebuah perjalanan baru dalam hidup Nora. Meski ia tidak langsung menyadarinya, pertemuannya dengan Daniel perlahan membuka matanya tentang arti kebahagiaan yang selama ini ia cari. Namun, di tengah kesibukannya sebagai pramugari, apakah Nora punya waktu untuk mengenal Daniel lebih jauh? Setelah pertemuan mereka di pesawat menuju Sydney, Nora dan Daniel tetap menjalin komunikasi. Awalnya, percakapan mereka terasa ringan namun penuh makna. Daniel sering mengirim pesan setelah penerbangan selesai, menanyakan kabar Nora atau membagikan cerita tentang pekerjaannya. Bagi Nora, ini adalah pengalaman baru, seseorang yang benar-benar peduli pada dirinya, meskipun dalam jarak yang jauh. Mereka bahkan sempat bertemu beberapa kali saat Nora memiliki jadwal penerbangan ke kota yang sama dengan tempat Daniel berada. Dalam pertemuan-pertemuan singkat itu, mereka berbagi tawa, obrolan ringan, dan terkadang diskusi mendalam tentang hidup dan mimpi. Namun, setelah berjalan 4 bulan, hubungan mereka mulai terasa berbeda. Kesibukan masing-masing menjadi tembok yang perlahan memisahkan mereka. Jadwal Nora yang tidak menentu, ditambah dengan perjalanan Daniel yang tak kalah sibuk sebagai pengusaha, membuat komunikasi mereka semakin jarang. Pesan-pesan mulai terlambat dibalas, panggilan telepon semakin singkat, dan akhirnya mereka berdua menyadari bahwa hubungan ini sulit untuk dipertahankan. Perpisahan yang tak terucap, yang masing-masing dalam kesibukan beraktivitas, semuanya berlalu begitu saja. Tanpa ada perpisahan resmi, hubungan Nora dan Daniel memudar begitu saja. Tidak ada rasa marah atau kecewa, hanya perasaan bahwa mereka berjalan di jalur yang berbeda. Nora kembali fokus pada pekerjaannya, dan Daniel, meskipun sesekali masih muncul di pikirannya, menjadi bagian dari masa lalu. Kembali ke rutinitas. Waktu terus berlalu, membawa Nora kembali ke kehidupan yang penuh dengan kesibukan. Jadwal penerbangan antar benua yang padat menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Di dalam kabin pesawat, ia tetap menyapa penumpang dengan senyuman hangat, menyembunyikan segala kegundahan di balik profesionalismenya. "Apakah aku akan terus seperti ini selamanya?" pikir Nora suatu malam di kamar hotelnya di London, setelah penerbangan panjang dari Jakarta. Namun, ia segera menghapus pikiran itu. Baginya, pekerjaan adalah prioritas, dan untuk saat ini, kebahagiaannya terletak pada pencapaian karirnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa cinta akan datang pada waktunya, seperti pesawat yang akhirnya mendarat setelah perjalanan panjang. Menemukan kepuasan di langit. Dalam perjalanannya mengarungi dunia, Nora belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti melihat senyuman penumpang, menghabiskan waktu untuk menikmati pemandangan indah dari atas awan, atau mendengar cerita-cerita unik dari orang-orang yang ia temui di berbagai tempat. Meski ia belum menemukan pendamping hidup,
Nora yakin bahwa hidupnya tetap berharga. Langit adalah rumahnya, dan di setiap penerbangan, ia merasa menemukan bagian baru dari dirinya yang lebih kuat dan lebih dewasa. Ayo kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Tahun demi tahun berlalu, dan tanpa terasa, Nora telah menginjak usia 31 tahun. Di usianya yang matang, ia memutuskan untuk mengambil cuti selama 1 minggu. Sebagai seseorang yang gemar menjelajahi tempat baru, Nora memanfaatkan waktu liburnya dengan berpetualang di sebuah desa terpencil di Jawa Barat bersama teman kuliahnya, Rina. Petualangan di desa. Desa itu dikelilingi oleh perbukitan hijau, sawah terasering yang memanjakan mata, dan udara segar yang sulit ditemukan di kota besar. Bagi Nora, ini adalah pelarian sempurna dari rutinitasnya sebagai pramugari. Bersama Rina, ia menyusuri jalan setapak di antara sawah dan ladang, menikmati keindahan alam yang seolah mengingatkannya bahwa kebahagiaan sederhana ada di sini, di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, di tengah pendakian menuju sebuah tanjakan curam, kaki Nora terpeleset. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh, menyebabkan pergelangan kakinya terkilir. Rina panik, tetapi sebelum ia sempat bertindak, seorang pria tua yang kebetulan lewat melihat kejadian itu. Pria itu adalah seorang petani yang baru saja pulang dari sawahnya. Pertemuan dengan Pak Tani dan putranya. "Tenang, Bu. Mari saya bantu," ujar petani itu dengan ramah sambil mengangkat Nora dari tanah. Dengan bantuan Rina, ia membawa Nora ke rumahnya yang sederhana tetapi bersih dan nyaman. Sesampainya di rumah, pria itu memanggil putranya, seorang pemuda berusia 29 tahun 30 Akmal. Akmal dengan sigap membantu mengobati luka Nora dan memeriksa pergelangan kakinya yang bengkak. Ia seorang pria yang tenang, berwajah teduh, dan memiliki sikap penuh hormat. Pakaiannya sederhana, tetapi rapi. "Tenang saja, Bu. Tidak ada yang serius, hanya sedikit terkilir. Sebaiknya istirahat sebentar," kata Akmal sambil memasangkan perban pada kaki Nora. "Terima kasih banyak, Mas Akmal," jawab Nora dengan senyum kecil. Percakapan yang membuka hati. Setelah selesai diobati, Nora beristirahat di teras rumah petani tersebut. Ia mengamati Akmal yang sedang membantu ayahnya menyiapkan makan siang. Pemuda itu terlihat begitu perhatian pada ayahnya, berbicara dengan lembut, dan selalu memastikan segala sesuatu tertata dengan baik. Nora kagum melihatnya, sebuah pemandangan yang langka di kehidupan perkotaan yang sibuk. Saat makan siang, Nora dan Akmal mulai berbincang. Dari percakapan itu, Nora mengetahui bahwa Akmal adalah lulusan perguruan tinggi di Bandung, tetapi ia memilih kembali ke desa untuk membantu orang tuanya. "Saya merasa lebih tenang di sini, Bu," ujar Akmal. "Hidup sederhana, tetapi ada kebahagiaan tersendiri ketika bisa dekat dengan keluarga dan alam." Kata-kata Akmal menyentuh hati Nora. Sebagai seseorang yang terbiasa hidup dalam gemerlap dunia internasional, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Akmal memandang hidup. Ia tidak hanya kagum pada kesederhanaan pemuda itu, tetapi juga pada dedikasi dan sikapnya yang penuh rasa syukur. Ketertarikan yang tumbuh. Selama 2 hari berikutnya, Nora tinggal di rumah petani tersebut hingga kondisinya membaik. Dalam waktu singkat, ia merasa nyaman berada di tengah keluarga kecil itu. Akmal sering mengajaknya berbincang tentang banyak hal, mulai dari cerita masa kecilnya di desa hingga filosofi hidup yang ia pegang teguh. Nora, yang selama ini merasa ada kekosongan dalam hidupnya, perlahan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada pencapaian besar atau perjalanan jauh. Terkadang, kebahagiaan ada dalam hal-hal kecil. Hubungan yang hangat, kepedulian pada keluarga, dan kehidupan yang damai. Di akhir perjalanannya,
Nora merasa berat hati untuk meninggalkan desa itu. Sebelum berpisah, Akmal memberikan sebuah pesan sederhana. Jika suatu saat ibu kembali ke desa ini, pintu rumah kami selalu terbuka. Nora tersenyum. Terima kasih, Mas Akmal. Saya akan selalu ingat kebaikan keluarga Anda. Saat Nora melangkah pergi, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di desa itu. Sebuah rasa yang baru dan tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Kembali ke kehidupannya sebagai pramugari, Nora tidak bisa menghilangkan ingatan tentang desa itu, tentang ketenangan alamnya, keramahan keluarga petani, dan, tentu saja, tentang Akmal. Selama bertugas, pikirannya sering melayang ke momen-momen di mana mereka berbincang di teras rumah sederhana itu. Percakapan yang terjaga. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Nora memutuskan untuk menghubungi Akmal. Dengan rasa gugup, ia mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar. Respons Akmal cepat, dan percakapan mereka pun kembali terjalin. Meskipun jarak memisahkan, komunikasi melalui telepon dan pesan menjadi cara mereka menjaga hubungan. Akmal sering berbagi cerita tentang kehidupan di desa, tentang sawah yang mulai panen, tentang ibunya yang sedang menanam sayuran baru, atau sekadar tentang kesehariannya membantu tetangga. Di sisi lain, Nora berbagi cerita tentang perjalanannya ke berbagai negara dan pengalaman uniknya bertemu orang-orang dari budaya berbeda. Kamu pasti punya banyak cerita menarik dari semua tempat yang kamu kunjungi, kata Akmal suatu kali. Tapi aku lebih kagum sama kamu, Mas. Di tengah kesederhanaan, kamu punya kebahagiaan yang nyata, balas Nora. Kunjungan kedua ke desa. Setelah beberapa bulan, Nora merasa ada yang mendorongnya untuk kembali ke desa itu. Ia mengatur jadwal cutinya dengan rapi, memastikan ada waktu untuk berkunjung lagi. Saat tiba di desa, Akmal dan keluarganya menyambutnya dengan hangat, seperti seorang teman lama yang kembali. Selama beberapa hari di desa, Nora semakin mengenal Akmal. Ia menyaksikan bagaimana pemuda itu menjadi sosok yang dihormati di lingkungannya. Anak-anak sering mendatanginya untuk belajar, dan para tetangga selalu meminta bantuannya dalam berbagai hal. Kebaikan hati Akmal semakin membuat Nora terpikat. Sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Pada malam terakhirnya di desa, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Nora dan Akmal duduk di dekat ladang. Suara jangkrik mengisi keheningan di antara mereka. Akmal akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Nora, aku tahu kamu punya kehidupan yang besar di luar sana. Tapi aku tidak bisa mengingkari, ada rasa yang tumbuh sejak kita bertemu pertama kali, kata Akmal dengan nada serius. Nora terkejut, tetapi ia merasakan kejujuran dalam kata-kata Akmal. Aku juga merasa ada sesuatu, Mas, tapi hidupku sangat berbeda dari hidupmu. Aku sering bepergian, jarang di satu tempat, jawabnya dengan jujur. Akmal tersenyum kecil. Aku tidak meminta kamu untuk langsung memutuskan. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Jika kamu merasa kita bisa mencoba, aku siap menunggu. Saat Nora kembali ke kota, ia membawa lebih dari sekadar kenangan tentang desa itu. Ia membawa perasaan baru yang mengisi hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hubungan dengan Akmal mungkin tidak mudah, tetapi untuk pertama kalinya, Nora merasa ada seseorang yang membuatnya ingin memperlambat langkah dan mempertimbangkan apa arti rumah sesungguhnya. Waktu terus berjalan, dan Nora serta Akmal tetap menjaga komunikasi. Mereka tahu perjalanan ini akan membutuhkan banyak pengertian dan kesabaran, tetapi keduanya yakin bahwa perasaan mereka cukup kuat untuk menjembatani perbedaan dunia yang mereka tinggali. Kisahnya semakin mengharukan. Ayo kita simak kembali kelanjutannya berikut ini. Setelah kembali ke kota,
Nora terus menjalani pekerjaannya sebagai pramugari. Namun, kini ada perasaan yang berbeda. Setiap kali ia berada di atas ketinggian, pikirannya sering melayang ke desa tempat Akmal tinggal. Komunikasi mereka tetap terjaga meski jarak dan kesibukan menjadi tantangan. Akmal, di sisi lain, tetap menjalani kesehariannya sebagai petani. Ia selalu memberi kabar kepada Nora, memastikan bahwa hubungan mereka tetap hangat meski belum ada kepastian arah. Nora mulai merasa bahwa Akmal adalah seseorang yang memberikan ketenangan di tengah kehidupannya yang penuh dinamika. Setelah 6 bulan berlalu, Nora memutuskan untuk mengambil cuti lagi dan mengunjungi Akmal. Kunjungan ini bukan hanya untuk mengobati rindu, tetapi juga untuk mencari kejelasan tentang hubungan mereka. Di desa, Akmal menyambutnya dengan senyum yang tulus. Kali ini, Nora tinggal lebih lama, hingga seminggu penuh. Selama waktu itu, mereka menghabiskan banyak waktu bersama, berjalan-jalan di ladang, membantu di sawah, dan berbicara tentang mimpi serta harapan mereka. "Mas, aku sering berpikir, bagaimana kalau hidupku berubah? Bagaimana kalau aku meninggalkan pekerjaanku dan tinggal di tempat seperti ini?" tanya Nora suatu malam. "Apapun keputusanmu, aku ingin kamu bahagia, Nora. Aku tidak ingin memaksamu. Tapi aku percaya, kebahagiaan itu bukan soal tempat, melainkan soal siapa yang ada di dekat kita," jawab Akmal dengan bijak. Di akhir kunjungannya, Akmal memberanikan diri untuk melamar Nora. Dengan cara yang sederhana, ia mengungkapkan niatnya kepada Nora dan meminta persetujuannya. "Nora, aku tahu dunia kita berbeda, tapi aku ingin kita mencoba berjalan bersama. Aku ingin menjadi orang yang mendukungmu, apapun jalan yang kamu pilih," kata Akmal. Nora terharu. Lamaran itu tidak mewah, tetapi penuh dengan kejujuran dan ketulusan. "Mas Akmal, aku juga ingin mencoba. Tapi, aku butuh waktu untuk membereskan semua di kotaku. Kalau kamu siap menungguku, aku janji kita akan berjuang bersama," jawab Nora. Setelah kembali ke kota, Nora mulai merencanakan perubahan dalam hidupnya. Ia mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya, meskipun keputusan itu tidak mudah. Pekerjaan sebagai pramugari adalah bagian besar dari hidupnya, tetapi Nora merasa bahwa hatinya kini telah menemukan tujuan baru. Selama beberapa bulan, Nora dan Akmal sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. Nora sering mengunjungi desa untuk berdiskusi dengan keluarga Akmal. Meski sederhana, semua dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka diadakan di desa, dengan suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Warga desa turut membantu mempersiapkan acara, mulai dari memasak hingga menghias tempat pernikahan. Nora tampil anggun dalam balutan kebaya, sementara Akmal tampak gagah dengan pakaian adat Sunda. Di tengah kebahagiaan itu, Nora merasa hidupnya kini lengkap. Ia menemukan cinta sejati di tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersama Akmal, ia siap memulai babak baru dalam hidupnya. Hidup yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan arti sesungguhnya dari rumah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah menerima lamaran sederhana dari Akmal, Nora merasa hidupnya mulai memiliki arah yang baru. Meski bahagia, ada perasaan campur aduk yang muncul di hatinya, antara kegembiraan karena menemukan cinta sejati dan keraguan tentang bagaimana mengatasi perbedaan dunia mereka. Perasaan yang menghantui. Selama kembali ke kota untuk menyelesaikan pekerjaannya, Nora kerap merenung. Di balik senyumnya, ada kekhawatiran. Apakah keluarga dan teman-temannya akan menerima keputusannya meninggalkan karir cemerlangnya? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi kenyataan? Di sisi lain, Akmal juga merasakan tekanan. Meskipun yakin dengan perasaannya,
Ia sadar bahwa tanggung jawabnya tidak hanya untuk Nora, tetapi juga untuk memastikan bahwa Nora merasa diterima di kehidupannya yang sederhana. Persiapan pernikahan yang membuka mata. Nora kembali ke desa setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kali ini, ia memutuskan tinggal selama beberapa minggu untuk benar-benar memahami kehidupan di sana. Di sela-sela persiapan pernikahan, Nora mulai ikut membantu keluarga Akmal di sawah dan belajar tentang pekerjaan sehari-hari mereka. Awalnya, semuanya terasa sulit bagi Nora. Namun, senyuman Akmal, dukungan keluarganya, dan keramahan warga desa perlahan membuatnya merasa nyaman. Ia menyadari bahwa kesederhanaan ini memiliki keindahan tersendiri. Sebelum hari pernikahan, Nora memutuskan untuk mengundang beberapa teman dekatnya dari dunia penerbangan. Ia ingin mereka melihat kehidupannya yang baru, sekaligus merasakan kebahagiaan yang ia temukan bersama Akmal. Pada hari pernikahan, dua dunia yang berbeda, gemerlap kota dan kesederhanaan desa, bertemu dalam satu acara. Rekan-rekan Nora yang datang dari kota terkejut melihat bagaimana ia bisa menyatu dengan kehidupan di desa. Mereka melihat ketulusan cinta Nora dan Akmal yang melampaui perbedaan apapun. Pernikahan itu berlangsung dengan sederhana namun penuh kehangatan. Di bawah tenda yang dihiasi bunga-bunga desa, Nora dan Akmal mengucap janji setia. Tidak ada kemewahan, tetapi senyuman yang tulus dari para tamu dan doa yang mengalir membuat suasana begitu istimewa. Saat Nora dan Akmal duduk berdampingan di pelaminan, Nora menatap suaminya dengan perasaan penuh syukur. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan atau karir, melainkan pada hubungan yang dibangun dengan cinta, pengertian, dan ketulusan. Setelah pernikahan, Nora memutuskan untuk tinggal di desa bersama Akmal. Ia mulai menemukan cara untuk menggabungkan pengalaman internasionalnya dengan kehidupan desa. Nora bahkan memulai usaha kecil dengan menjual produk hasil tani desa ke kota, membantu meningkatkan penghasilan warga. Akmal dan Nora menghadapi kehidupan mereka dengan keyakinan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala perbedaan. Bersama, mereka membangun masa depan yang sederhana tetapi penuh makna. Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan di desa bersama Akmal, Nora menemukan potensi besar di tanah pertanian Jawa Barat. Berkat pengalamannya sebagai pramugari yang telah mengenal berbagai negara, ia mulai berpikir untuk membawa hasil pertanian desa ke pasar internasional. Langkah awal sebagai pengusaha. Nora memanfaatkan jaringan internasional yang ia bangun selama menjadi pramugari. Ia mulai memperkenalkan produk-produk pertanian lokal, seperti kopi, teh, rempah-rempah, dan buah-buahan tropis, kepada kontak-kontaknya di luar negeri. Bersama Akmal, ia bekerja sama dengan para petani di desanya untuk meningkatkan kualitas hasil bumi, dari cara tanam hingga proses panen. Dengan dukungan Akmal dan warga desa, Nora mendirikan perusahaan kecil yang fokus pada ekspor hasil pertanian. Ia memberi nama perusahaannya Nusa Tani Jaya, melambangkan visi untuk memperkenalkan kekayaan alam Indonesia ke dunia. Keberhasilan yang tak terduga. Perlahan tapi pasti, usaha Nora berkembang pesat. Pesanan dari luar negeri mulai berdatangan, terutama dari negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Produk hasil bumi dari desanya kini dikenal karena kualitasnya yang tinggi dan proses produksinya yang ramah lingkungan. Dalam waktu 5 tahun, Nusa Tani Jaya menjadi salah satu eksportir hasil bumi terkemuka di Jawa Barat. Keberhasilan ini tidak hanya membawa kesejahteraan bagi keluarga Nora, tetapi juga meningkatkan perekonomian desa. Para petani yang dulunya kesulitan menjual hasil panen mereka kini memiliki pendapatan yang stabil. Kehidupan keluarga yang harmonis.
Di tengah kesibukan sebagai pengusaha, Nora dan Akmal tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang anak laki-laki bernama Arkan dan seorang anak perempuan bernama Naila. Arkan, anak sulung mereka, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Ia sering membantu Akmal di sawah dan menunjukkan minat besar pada pertanian modern. Sementara Naila, anak bungsu mereka, mewarisi kelembutan dan keteguhan hati Nora. Ia bercita-cita menjadi seorang pengusaha seperti ibunya. Kebahagiaan yang sederhana. Meski sukses, Nora dan Akmal tetap hidup dengan sederhana. Mereka tidak pernah melupakan akar mereka dan selalu bersyukur atas rezeki yang mereka terima. Setiap akhir pekan, keluarga mereka sering menghabiskan waktu bersama di ladang, mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan menghargai alam. Inspirasi bagi banyak orang. Kisah hidup Nora menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para wanita yang ingin mengejar mimpi tanpa melupakan nilai-nilai keluarga. Ia sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, membagikan pengalamannya tentang bagaimana ia memadukan kehidupan desa dengan dunia internasional. Di usia 40-an, Nora merasa hidupnya telah lengkap. Ia berhasil menemukan cinta sejati, membangun keluarga yang harmonis, dan menciptakan perubahan besar di komunitasnya. Dengan Akmal di sisinya, Nora terus melangkah maju, membawa nama desanya ke dunia internasional. Kini, ia benar-benar mengerti arti kebahagiaan sejati, bukan pada kemewahan atau kesuksesan, tetapi pada berbagi dan mencintai, apapun keadaannya. Demikian sahabat inspiratifku, semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di channel yang keren beken in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.